Terima kasih untuk waktunya. Saya Profesor Dr. Apoteker Sudibyo Martono, MS. Ya. Saya lahir di desa Cinggrian, Kelurahan Kepurun, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten. Puji Tuhan, saya dilahirkan dari ibu saya, Si Aminah, ya. Kemudian ayah saya Warno Atmojo, ya. Dari 3 bersaudara, dan juga kebetulan saya anak pertama dari 3 bersaudara. Bapak ibu saya selalu pesan, utamanya bapak, yang penting kamu sekolah biar besok jadi orang bisa hidup lebih enak dari keadaan bapak ibu sekarang yang seperti ini. Itu semangat yang tidak pernah saya lupakan oleh bapak ibu saya, walaupun bapak ibu saya bukan orang yang berpendidikan tinggi. Ya, mengapa demikian saya sampaikan? Ibu saya hanya S2, tanda petik. Tapi jangan dibayangkan S2 seperti sekarang. S2 itu SR kelas 2. Ayah saya S3, tapi SR kelas 3. Nah, pendek cerita, dengan background orang tua yang seperti itu, hanya berpendidikan rendah, tapi semangat untuk memberi semangat pada anaknya untuk sekolah lebih tinggi selalu ada. Jadi puji Tuhan, bapak ibu saya tidak buta huruf cuman itu, sehingga ada wawasan walaupun kecil. Bapak memang bekerja sebagai pegawai negeri di Klaten. Nah, pendek cerita, saya lulus dari SD tahun 65 bulan Juni, sekitar itu Juni-Juli. Nah, terus sekolah oleh bapak ibu saya dipesan mau disekolahkan di Jogja, mau apa tidak? Jawabannya mau, dengan senang hati, ya. Tapi nanti kos, nanti masak sendiri, nanti beli apa-apa sendiri, ya. Tapi tidak terbayang beli itu apakah punya uang. Nah, itu yang tidak terbayang. Yang terjadi memang berat. Karena apa? Kondisi orang tua, ya. Ibu hanya pedagang di pasar desa Butuh. Nah, sekolah di Jogja di SMP 7. 3 tahun lulus, kemudian tanya bapak ibu daftar di mana. Terus pendek cerita, saya daftar SMA 3. Dalam perjalanan normal, lulus dari SMA 3 tahun 73, saya masuk farmasi. 5 tahun, nah tahun 78 akhir, sekitar bulan Oktober, saya lulus dari Fakultas Farmasi, lulus dokterandes, lulus skripsi di bagian biologi farmasi, di bawah bimbingan Profesor Dr. Taruno. Terus kemudian tahun 79, nah saya masuk profesi di tingkat apoteker untuk program 1 tahun. Di tahun 79 juga pada bulan 1 Maret 1979, saya diangkat sebagai dosen, sebagai CPNS. Dulu aturannya memang begitu. 2 bulan kemudian keluar SK-nya CPNS. Dalam perjalanan saya masih melanjutkan di tingkat profesi. Nah, kemudian baru lulus tingkat profesi itu tahun 80. Itu dalam perjalanan karir, kemudian ambil singkat yang namanya dosen. Nah, tahun 83-85 saya S2, tapi di Departemen Kimia Analitik ITB. Dalam perjalanannya sekolah dibarengi lancar, 85 akhir, terus 86 pulang. Kemudian tahun 86 juga ada kerjasama dengan Belanda, kerjasama tentang bidang analisis. Pendek cerita, jalan mulai itu tahun 89, terus saya jadi asisten di situ. Ditawari oleh Profesor Nico Vermeulen, mau sekolah di Belanda? Jawabannya mau, tidak mikir sekolahnya ilmunya apa. Terus mulai terdaftar di sandwich program. Saya terdaftar di 2 universitas, dari UGM, Fakultas Farmasi, pasca UGM, terus kemudian terdaftar juga di Belanda. Nah, kemudian saya mendapat kesempatan untuk belajar di Belanda 2 kali 6 bulan. Nah, tahun 2000 saya bergelar doktor. Nah, tahun 85 September menikah dengan istri saya, Dr. Enda Setiala Stuti MSI. Kemudian tahun 86 dikaruniai anak 1, Datu Respatika. 3 tahun lagi, tahun 89 dikaruniai anak Dito Anggoro. Sejak saya lulus doktor tahun 2000, jadi sejak tahun 2000 saya dijadikan konsultan di Badan POM untuk apa? Pengembangan metode analisis. Pada tahun 2000 juga saya mulai ditugasi untuk bertugas mengakses, menilai
kinerja industri-industri itu lewat Badan POM hasil pemeriksaan ini. Di tahun 2006 Tuhan memberikan rezeki, hadiah karunia pada Tuhan, saya diangkat sebagai guru besar bidang kimia farmasi analisis. Sejak itu saya diangkat guru besar per 1 September 2006. Di akhir bulan Desember 2006 saya diminta dari Paros. Nah, pendek cerita, saya jadi konsultan di PT Dexa, itu di Palembang, dan juga Dexa yang di Jakarta, kemudian Veron di Jakarta. Nah, dalam perjalanan dua industri berjalan, baru pabrik-pabrik yang lain mendengar berita, nah sudah gantian melamar. Nah, ini yang perjalanan karir. Jadi dari situ terkait dengan pekerjaan saya, apakah Pak Dipe itu hebat? Jawabannya tidak, hanya sempit. Hanya analytical method development, pengembangan metode analisis. Itu terkait pekerjaan yang di luar UGM sebagai konsultan di industri. Untuk menjadi dosen di Fakultas Farmasi, ya, utamanya bidang kimia analitik, seseorang harus senang kimia analitik dulu. Setelah itu perbanyaklah membaca jurnal. Baca jurnal. Yang jurnal apa? Ya tentu saja jurnal yang terkait dengan analisis. Jadi di dalam kimia analisis itu rumus bangun bukan rumus molekul menjadi catatan kita untuk mempertimbangkan apa metode yang akan kita perkembangkan, kemudian kita develop, kemudian sampai akhirnya divalidasi. Nah, inilah hal yang saya ataupun kita tidak perlu malu kalau harus keliru. Kita tahu bahwa kita keliru, diperbaiki itu lebih baik daripada tidak tahu kalau keliru. Nah, itu lebih berat. Sebagai seorang yang sudah mau masuki masa purna tugas, saya tanda petik di fakultas tertua kedua sesudah Profesor Subagus. Sebagai seorang dosen yang hampir pensiun, harapannya tentu pesan yang baik. Hal yang tidak baik dan pernah saya lakukan, mungkin itu ketidaksengajaan, mohon dilupakan, tapi kalau bisa dimaafkan, dimaafkan. Hal yang baik, kalau bisa dikembangkan, silakan dikembangkan. Kalau tidak, masih tetap dipakai sama dengan gaya Pak Dipe, boleh. Sebagai penutup dari wawancara ini, saya orang tua hanya bisa berpesan kepada anak-anak kita, junior kita, dosen-dosen kita, apalagi yang nampaknya pernah semua, kecuali Profesor Subagus, itu belum pernah jadi murid saya. Ataukah Mas, Mbak, tendik, non-tendik, siapa yang ada di farmasi, perbuatlah hal-hal yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau saya dari sisi dosen berharap utamanya pada asisten-asisten kita, dosen-dosen kita, selalu improve diri, satu. Yang kedua, bersedia mendengar kritik dan saran dari siapapun. Agar melatih diri kita, oh berarti kita mau mendengar omongan orang lain, mendengar kritik, saran dan orang lain. Untuk siapa? Ya untuk kebaikan. Yang tidak boleh lupa bahwa Mbak Mas dosen, non-dosen, bertugas untuk Fakultas Farmasi. Semua bekerja bersama dengan baik untuk memajukan Fakultas Farmasi kita tercinta. Itulah harapan, mudah-mudahan Tuhan membimbing dan memberkati kita semua, bisa bekerja lebih baik, bisa memajukan farmasi lebih baik, dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan info kita. Matur nuwun. Terima kasih Tuhan atas rahmat dan rezeki pada hari. Matur nuwun. Hormat Profesor Sudibyo Martono, tidak terasa bahwa saat perpisahan telah tiba. Terima kasih atas ilmu dan bimbingan Bapak yang tak ternilai selama ini. Setiap pelajaran yang Bapak bagikan dan setiap nasihat yang Bapak berikan
akan selalu menginspirasi dan kami kenang selalu. Semoga purna tugas ini membawa kebahagiaan dan kesenangan yang tak terbatas. Selamat menjalani purna tugas dengan tetap semangat dan semoga sehat selalu. Profesor Sudibyo Martono.